Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi dengan saya Kang Roy dari channel Mari Main. Saya mau coba jawab lagi pertanyaan dari teman-teman ya yang belum saya jawab ini. Pertanyaan pertama ini dari Rudi. Rudi yang bertanya, "Kak, saya beli Huawei MatePad 11 2023. Untuk keyboardnya kok nggak bisa didetek ya? Cara aktifkannya gimana?" Nah, ini untuk Rudi, keyboardnya itu melalui Bluetooth ya. Jadi Bluetoothnya harus diaktifkan. Nanti di pengaturan dicari Bluetoothnya dulu lah. Kalau belum ada nama Huawei Smart Keyboardnya, nanti dicari di Bluetooth ya. Nanti kalau udah ketemu tinggal disandingkan, nanti insya Allah bisa lah. Itu ya untuk siapa tadi, Rudi ya. Kemudian ada juga yang bertanya, tutorial cara print langsung dari WPS Office PC levelnya. Kalau dari WPS Office PC level, kalau nggak salah dulu pernah di share juga, nggak bisa ya. Ini saya coba di sini. Ini contohnya yang ini ya. Itu kalau mau di print itu waktu itu sih nggak bisa ya. Tuh nggak ada, ini nggak ada untuk printnya, cetak di sini nggak ada. Paling nunggu update ya. Jadi solusinya gimana kalau mau ngeprint? Kalau saya pribadi, saya print itu dari file itu bisa dibuka di Office 365 ataupun di WPS Mobile ya, versi mobile. Contohnya untuk tutorialnya ya tinggal kita sambungkan via wifi ya. Ini tinggal wifi-nya kita ganti ke wifi-nya si printer. Printernya tinggal aktifkan wifi-nya, nanti muncul kita sambungkan. Nah nanti misalnya yang ini ya, kita ada tulisan misalnya ini. Nah ini misalnya contohnya ya. Kita mau print tinggal klik di sini cetak. Nah ini nanti kalau nyambung printernya. Nah kalau ini mau halaman berapa aja tinggal dipilih ya. Misalnya mau semua, tinggal pilih printernya nanti. Si printernya apa? Misalnya punya saya itu apa ya? Brother berapalah lupa saya. Nah tinggal dipilih-pilih aja. Nanti ini biru nyala ya. Berarti tinggal kita cetak. Ini PDF ya. Kalau misalnya Word dan lain-lain juga bisa di 365, Office 365 ataupun di WPS versi mobile. Nah, yang ini contohnya apa ya? Misalnya inilah. Nah, ini kita cari cetak. Nah, ini sama ya. Tinggal dipilih aja. Ini kertasnya mau apa nih, misalnya A4. Posisinya landscape, kemudian klik cetak. Kayak gitu ya. Mudah sebetulnya. Cuman memang kalau di WPS nggak bisa ya. Saat ini nggak bisa. Terus, nah ini ada Vicky Prasetyo nanya lagi. Ini masih penasaran ya. Vicky masih penasaran. Assalamualaikum Ustadz, saran dan harapan Ana antum mau mereview dengan membuka beberapa aplikasi medsos seperti FB, IG, WA, Telegram, TikTok dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang mampukah aplikasi tersebut digunakan secara landscape dan potret. Nah ini masih penasaran tentang potret ya. Saya ini nggak ada download aplikasi seperti itu ya, karena ini saya nggak gunakan. Paling saya ada Telegram. Ini buat mindahin link-link atau apa yang ada di HP saya biar cepet saya pindahin via Telegram ya. Untuk Telegram sendiri ini bisa ya. Contohnya misalnya ini ya, kita jadiin landscape. Nah ini bisa ya. Jadi landscape untuk Telegram. Tuh seperti ini bisa.
potret ya, ini landscape juga bisa. Kemudian apalagi ya, media sosial. Saya pada nggak download ya. Email kan ya, atau YouTube. Nah ini YouTube. Coba YouTube. Nah ini YouTube kan gini ya, kita tuh jadi bisa ya. Nah seperti ini. Bisa seperti ini juga. Kemungkinan Facebook dan lain-lain juga sama aja ya. Jadi bisa di mode landscape maupun portrait ya. Atau ini nih Drive, Google Drive. Nah ini kan landscape ya. Nah ini bisa ya. Ya kurang lebih seperti itu. Yang lain saya anggap sama saja ya. Yang lain saya anggap sama. Atau bentar. Udahlah, soalnya ini tabletnya saya khususkan bukan buat media sosialan ya. Saya paling pakai media sosial itu di handphone ya. Ini saya pakai buat belajar aja kayak gitulah kurang lebihnya. Intinya sih seperti itu ya. Cuman untuk contoh yang tadi Telegram, kemungkinan WhatsApp juga nggak jauh beda lah sama Telegram. Kemudian Facebook juga, Instagram juga kemungkinan sama saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, ada yang nanya juga aplikasi yang buat yang bisa hyperlink. Ini saya pakai Sudo XODO ya. Sudah saya jawab juga di komennya. Itu yang ada hyperlinknya, yang bisa hyperlink. Bisa juga pakai not self. Nah, yang ini kalau Sudo sudah pernah saya demokan ya di di video yang dulu. Nah ini yang not self, kurang lebihnya sama. Jadi ini si hyperlinknya bisa kita misalnya indeks bisa kita klik. Wah nggak bisa ya. Kok nggak bisa ya? Bentar. Settingannya mungkin. Hyperlink ini udah bisa. Nah ini ya. Kita masuk ke bulan Februari, bisa diklik di sini. Ke Maret, ke indeks. Nah, di indeks misalnya kita mau ke kalender. Tuh langsung kalender. Ini yang tanpa tanggal ya. Kita tinggal ketikkan tanggalnya. Jadi ini mau buat tahun kapan aja bisa. Hanya formatnya saja seperti ini. Kemudian balik lagi ke indeks. Finance. Untuk finance, monthly budget misalnya. Nah ini ya. Jadi bisa hyperlink di sini. Atau yang waktu itu yang ini kalau nggak salah yang didemokan. Cuman di sini cukup berat ya, kelihatannya cukup berat. Nah, ini kita coba ke home. Nah, seperti ini ya. Kita masuk ke misalnya ke productivity smart goal planner. Oh, di sini memang lebih berat ya dibanding di Sudo. Kalau Sudo sepertinya lebih ringan. Coba kita buka via Sudo. Planner. Misalnya yang ini tadi itu. Kita buka indeks. Tuh ini lebih enteng ya. Monthly budget.
Februari. Ini juga sama, belum ditanggalin ya. Maret dan seterusnya. Year, index. Coba kita ganti yang lain. Nah, ini contohnya yang ini. Kita quick view dulu. Kontak list. Cepat kalau ini ya, lebih enteng daripada yang tadi. To do list. Kita ke finance. Nah, ini contoh ya. My goals, projects, notes, Agustus. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Jadi sudo ini lebih ringan kelihatannya ya, lebih recommended lah. Yang tadi juga sebetulnya bagus sih, yang not shelf. Nah, kalau di notes yang ini nggak bisa ya, saat ini belum bisa hyperlink. Mungkin nanti kedepannya mudah-mudahan ada updatean jadi bisa di hyperlink, bisa hidup. Saya paling suka yang ini sebetulnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk beberapa pertanyaan yang belum saya jawab itu saya satukan aja semuanya. Jadi semoga semuanya sudah terjawab. Sebentar saya lihat lagi. Ini ada yang nanya lagi, Ustadz kalau untuk baca nyaman di mata? Enggak. Insya Allah ini sangat nyaman ya, karena ini layarnya ini tidak silau. Dan itu yang memang yang saya cari. Dari dulu saya pengen banget beli Kindle ya. Cuman saya lihat review-review itu, Kindle itu hitam putih. Saya nggak suka ya. Jadi polos, kemudian kayaknya lemot banget. Kemudian hanya khusus untuk baca buku saja. Kemudian ya kurang multifungsi lah. Nah, kalau yang ini pas saya lihat review di YouTube-nya itu, ini yang saya tunggu-tunggu, yang saya cari-cari, tablet tapi layarnya itu Dove atau Papermate gitu ya, nggak silau, dan sangat mumpuni untuk kecepatan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, tablet ini buat saya pribadi ini sangat nyaman ya. Alhamdulillah. Untuk keperluan mungkin tergantung keperluan ya. Kalau teman-teman yang keperluannya banyak, kemudian tukang edit, rendering dan lain sebagainya, mungkin kurang cocok mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Cuman untuk penggunaan saya pribadi yang sangat ringan, sangat simple, hanya buat baca-baca, tulis-tulis, iseng-iseng kayak gitu aja, ini sangat enak lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak? Ya sementara gitu aja dulu lah. Mungkin nanti yang lain kalau belum kejawab sama saya pertanyaannya, mungkin bisa dikomen ulang aja. Ya teman-teman, mungkin itu saja jawaban-jawaban untuk pertanyaannya. Semoga memuaskan, semoga membantu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.